Selamat pagi, ini video 469 ya. Saya akan jelasin mengenai kenapa kok sekarang itu pajak semuanya naik ya, dan akhirnya terjadi demo seperti di Pati. Demo berontak nggak mau pajaknya naik. Ini ada penjelasan dari seseorang. Kita bisa lihat APBD daerah ini kan tidak ada yang mandiri, mereka kan mengambil dari pusat. Iya. Karena transferan gitu. Iya, transfer dari pusat kan, karena nggak ada yang mandiri mereka ini. Ngasihnya netek ke pusat lah itu kira-kira. Nah, ketika pusat mulai menghentikan itu, disuruh mandiri, mereka akan kelabakan juga daerah-daerah ini. Akhirnya mereka berpikir the power of kepepet kan salah satu jalan dengan teori model lamanya IMF kan, buat hutang oleh negara selesaikan sama pajak kan gitu. Jadi keruk sama pajak kan, jadi untuk mengembalikan, untuk membayar cicilan hutang-hutangan kita per hari ini kan, bunga hutang yang harus ditanggung oleh Pak Prabowo sebagai pemadam kebakarannya itu 600 triliun per tahun, ya kan? Artinya Bu Gipa mempertegas bahwa kenaikan pajak di daerah itu implikasi sebenarnya adalah utang lama. Ya, utang lama yang ugal-ugalan itu, termasuk kereta cepat yang akan diselesaikan sama Pak Prabowo, ya kan? Terus Pak Prabowo ini kan sebagai presiden, ini kan berupaya untuk mencari sumber-sumber baru itu. Karena mulai dari kemarin dia mengejar terlalu banyak piring yang kotor harus dicuci. Iya, terlalu banyak warisan lama yang bermasalah yang ingin dia selesaikan. Contoh, ada izin tambang ilegal 1600, 1006 kalau nggak salah ya. Itu kan bukan hari ini. Iya. Tapi kan terakhir yang ribut di Raja Ampat ya. Harusnya itu bukan tambang yang tidak harus jadi wisata, tidak harus semua dikeruk untuk tambang kan. Terus itu semua peristiwa yang saling berkaitan. Jadi saya mencermatinya aneh saja kalau menyalahkan Pak Prabowo dalam konteks ini. Justru beban Presiden Prabowo itu berat sekali. Jadi Prabowo ini terjebak oleh Jokowi karena Jokowi membiayai semua proyek infrastruktur dengan utang. Ya sekarang harus mengembalikannya dengan mana ya? Dengan pajak. Jadi utang pajak. Ya lama-lama sampai tercekek ya, mati kita semua, bunuh diri. Pak Gun, bagaimana solusinya? Kalau ingin solusinya ya, orang itu kalau ingin melihat masa depan harus kembali ke masa lalu. Ya, Prabowo itu siapa? Prabowo itu mantunya Soeharto. Soeharto itu siapa? Soeharto dulu nggak ada masalah kok. Nggak ada masalah itu dulu. Ada yang namanya Posyandu, keluarga berencana ya. SD Impres. Itu dulu bikin SD itu nggak pakai bayar. Ya. Mulai dari IR 36 sampai IR 76, IR 86. Itu bibit unggul nggak bayar. Dulu orang minta bibit itu gratis. Terus ada yang namanya Posyandu. Posyandu itu adalah puskesmas. Lebih banyak posyandu daripada kelurahan. Jadi ada satu lurah, itu 2 posyandu. Pos pelayanan terpadu untuk pemeliharaan ibu hamil dan bayi. Jadi dapat susu gratis. Jadi ada 3 program Pak Harto itu yang mulia ya. Posyandu, pertanian, dan pangan. Waktu itu kita mendapatkan gandum gratis. Jadi kalau Prabowo ingin tahu solusinya, dia harus kembali kepada sejarah. Bagaimana sejarah zaman dulu? Ya tanyakan kepada Mbak Tutut. Ini ada wawancara Mbak Tutut yang bagus. Tahu bahwa bapak saya itu tidak begitu loh, tidak ya apa yang seperti dikatakan orang-orang itu gitu, dan semua akibat dibilang korupsi lah dan lain sebagainya. Korupsi dari mana, duit dari mana? Ya itu kehidupan bapak saya kan demikian itu. Sedangkan katanya ada uang di sana sini, silakan bapak kan bilang carilah uang itu di mana pun saja. Kalau emang ketemu saya akan tanda tangani, ambil uang itu. Tapi sampai saat itu tidak ada yang mengatakan. Akhirnya ada yang pergi ke Swiss ya. Jaksa Agung ya, sampai ke sana menanyakan dan dikasih surat kuasa oleh bapak untuk mengecek, tanya uang saya di mana. Dijawab nggak ada.
Kalau memang nggak punya uang di situ kan ya, nggak ada uang di situ. Tapi kenapa itu tidak diumumkan gitu loh? Istilahnya dulu kan turunkan harga. Yang dimaksudkan ternyata bukan turunkan harga-harga sembako semacam itu, tapi harga itu singkatan dari Pak Harto dan keluarga. Pak Harto khususnya anak-anak ini dianggap sebagai simbol KKN, korupsi, nepotisme semacam itu. Kalau dari pihak Ibu Toto dan adik-adik sendiri, perasaannya waktu itu seperti apa, dan ada semacam introspeksi nggak? Apa iya kami ini sebagai simbol KKN? Apa bisnis-bisnis yang kami jalankan memang penuh dengan kolusi, penuh dengan nepotisme, macam itu? Kalau KKN, kami kan punya keluarga. Tentu kami juga harus menghidupi keluarga itu kan. Kami kan tidak mendapatkan dana uang dari pemerintah untuk keluarga kami. Dari mana kami harus makan? Dan tentunya kami harus juga berusaha. Dan berusaha itu sesuai dengan bidang kita masing-masing. Dan kawan-kawan kita kami kumpulkan tentunya ya, itu membantu saling, ayo kita cari mana yang bisa kita kerjakan. Dan banyak sekali proyek-proyek yang saya kalah. Sebenarnya kami tidak pernah mengungkap itu ke umumnya. Dan karena bapak saya memang tidak pernah membantu kami. Itu mau ditanyakanlah pada menteri-menteri yang dulu di janjiannya, apakah pernah bapak saya itu bikin surat KTBLC, bantu anak saya? Nggak ada, nggak pernah. Dipanggil pun menterinya juga nggak pernah. Bahkan kadang-kadang kita suka dimarahin, itu katanya menteri ini, kamu begini, jangan begitu, nanti kamu ini gitu. Jadi kalau dikatakan KKN ya, KKN yang mana gitu ya, versi apa KKN? Jadi apa yang dikatakan KKN sendiri itu konotasinya kayak apa gitu. Mereka harus disebutkan juga. Jadi kalau kami, dari sisi kami, karena kami punya keluarga, kami kan udah nikah semua ya, nikah, punya keluarga harus dihidupi. Sedangkan pemerintah tidak memberi allowance pada kami kan, ya. Jadi dari mana kita mau hidup? Apa usah mau nempel gitu aja minta kiri kanan kan nggak lucu juga kan ya. Dan kita kan harus berusaha juga gitu.